Selamat Bapak dosen, terima kasih atas kesempatannya. Saya Roni Juliarta Silvara dengan NIM 7213520045 dari kelas Angkatan Sipil tahun 2021. Kali ini saya ingin memaparkan materi saya, yaitu penganggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada materi saya, yaitu yang pertama ada pengertian penganggaran, yang kedua fungsi penganggaran, yang ketiga pendekatan dalam penyusunan APBN, yang keempat dasar hukum dalam pelaksanaan penganggaran, yang kelima yaitu laporan realisasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun sebelum itu saya ingin memaparkan apa latar belakang saya mengambil pada Kemendikbud kali ini. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud adalah kementerian dalam pemerintahan Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu pengelola anggaran fungsi memiliki pendidikan yang penting beberapa kebijakan dalam pemerataan akses layanan kualitas pendidikan. Oke, yang pertama yaitu pengertian penganggaran. Penganggaran merupakan suatu proses perencanaan dan pengendalian kegiatan operasi yang dinyatakan dalam suatu kegiatan dan suatu uang yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi tersebut dalam proyeksi laporan keuangan. Dalam laporan laba rugi, neraca, perubahan modal, dan arus kas. Dengan kata lain, penganggaran sebenarnya adalah perencanaan dan pengendalian laba yang mencakup pengembangan dan aplikasi dari tujuan, spesifikasi tujuan, pengembangan strategi perencanaan langkah panjang, spesifikasi strategi perencanaan laba jangka pendek, pembuatan suatu laporan kinerja prodik, dan pengembangan prosedur tindak lanjut. Anggaran adalah hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan fungsi perencanaan. Sedangkan penganggaran atau budgeting adalah suatu proses yang dimulai dari tahapan persiapan penyusunan rencana, pengumpulan data yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi sampai dengan tahap pengendalian dan evaluasi hasil dari rencana. Yang selanjutnya yaitu fungsi penganggaran. Perlu teman-teman tahu sebenarnya ada 4 fungsi penganggaran. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Dalam fungsi ini ditetapkan dalam tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek, sasaran yang ingin dicapai, dan strategi yang akan digunakan dan untuk mencapainya. Yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Setelah segala sesuatu yang dihasilkan dan dicapai perusahaan di masa depan telah ditetapkan, maka perusahaan harus mencari sumber daya yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana yang telah ditetapkan tersebut. Yang kedua yaitu actuating atau menggerakkan. Setelah sumber daya yang dibutuhkan diperoleh, maka tugas manajemen selanjutnya adalah mengarahkan dan mengelola setiap pemberdayaan yang telah dimiliki perusahaan tersebut agar dapat digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, selanjutnya yaitu pengawasan atau controlling. Setelah sumber daya yang dibutuhkan perusahaan diperoleh, untuk itu supaya ada pengawasan agar bekerja dengan sesuai dengan tugas masing-masing. Langkah berikutnya yaitu memastikan bahwa setiap sumber daya yang bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Yang ketiga, submateri yang ketiga yaitu pendekatan dalam penyusunan APBN. Yang pertama, ada 3 pendekatan dalam penyusunan APBN. Yang pertama itu pendekatan anggaran. Terpadu penganggaran merupakan suatu unsur yang paling mendasar bagi penerapan pendekatan penyusunan anggaran lain, yaitu ada PBG dan KPJM. Dengan kata lain, bahwa pendekatan anggaran terpadu merupakan kondisi yang terwujud terlebih dahulu. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di kementerian lembaga untuk dokumen RAK KL.
Pendekatan yang kedua itu pendekatan penganggaran berbasis kinerja atau BBK. BBK merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam mencapai kinerja tersebut. Apa yang dimaksud dengan kinerja? Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran atau output atau hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga, unit eselon 1 dan eselon 2 atau satker dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah. KPJM adalah pendekatan penyusunan anggaran besar berdasarkan kebijakan dengan mengambil keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu 1 tahun. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, dalam penerangan KPJM, KL menyusun perakiraan maju dalam periode 3 tahun ke depan. Hal tersebut merupakan suatu keharusan yang dilakukan setiap tahun. Ya, pada submateri yang keempat yaitu dasar hukum dalam pelaksanaan penganggaran. Ada 6 dasar hukum dalam pelaksanaan penganggaran yang bisa saya dapat. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Keuangan negara adalah suatu hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang sinkronisasi proses perencanaan, penganggaran, pembangunan nasional atau HIPLAN. Yang keempat ada Peraturan Menteri PPN atau Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2007 tentang tata cara penyusunan dan penelaaan renjak KL. Yang kelima yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Yang keenam dan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Oke, selanjutnya pada submateri yang terakhir yaitu laporan realisasi anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebelumnya perlu teman-teman tahu bahwa realisasi anggaran yang saya ambil yaitu pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2022. Yang pertama, kita dapat memperhatikan bahwasanya pendapatan negara saat itu yaitu 10.552.692.646.000. Jumlah pendapatannya juga sama seperti pendapatan negara. Dan pada belanja ada terbagi 4. Yang pertama yaitu 24 triliun 791.852.241.000. Pada belanja barang ada 34 triliun 142.589.805.000 rupiah. Pada belanja modal ada 6 triliun 365.104.656.000. Pada belanja bantuan sosial ada 19 triliun 624.557.978.000 rupiah. Realisasi sebenarnya pada pendapatan negara yaitu 14 triliun 99.932.425.000 rupiah. Berarti kalau sama-sama kita pahami bahwa di sini anggaran yang ditetapkan pemerintah memenuhi naik di atas anggaran tersebut realisasi. Pada jumlah belanja juga dapat kita lihat bahwa jumlah belanja kalau sesuai anggaran yaitu 84 triliun 924 miliar
Rp104.680.000. Sedangkan realisasinya yaitu Rp81.342.794.935. Artinya anggaran yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan tidak 100% terpenuhi, hanya terpenuhi sebesar 95,78%. Realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Desember 2002 adalah berupa pendapatan negara bukan pajak sebesar 14 triliun 99.932.425 rupiah, atau mencapai 133,61% dari estimasi pendapatan sebenarnya, yaitu 10.552.664.664 rupiah. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2002 adalah sebesar 81.342.794 rupiah 935.000 rupiah, atau mencapai 95,78% dari alokasi anggaran sebenarnya, yaitu sebesar 84 triliun 924.104.680.000 rupiah. Oke, di sini juga teman-teman kita dapat melihat neraca, yaitu jika kita lihat jumlah aset yaitu 449.326.318.000 rupiah. Jumlah kenaikannya yaitu 4.650.000.20 rupiah, yaitu naik sebesar 1%. Sedangkan dalam kewajiban, kita dapat melihat tanggal 31 Desember 2002 besar kewajiban kita yaitu 1.466.872.398.000 rupiah, yang sebelumnya dari 1.410.412.410 rupiah. Artinya ada kenaikan sebesar 0,25%. Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses sistem akuntansi instan, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 PMK 05 tahun 2022 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Nilai aset per tanggal 31 Desember 2002 dicatat dan disajikan sebesar 426.367.326.018 rupiah, yang terdiri dari aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang, dan aset lain-lain. Nilai kewajiban seluruhnya tersaji sebesar 1.466.872.398.000 rupiah, yang seluruhnya terdiri dari kewajiban jangka pendek. Nilai estimasi disajikan sebesar 427.453.900.453.620.000 rupiah. Teman-teman, selanjutnya pada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan dan daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintah, serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian realisasi anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan neraca
laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas pertanggal 31 Desember 2022 disusun berdasarkan dengan basis akrual. Oke, baiklah teman-teman, sekianlah hasil dari pemaparan saya. Atas kesempatannya, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen. Terima kasih.